Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Karun Safinurdin dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah. Di sini saya akan merepresentasikan hasil proyek UAS saya. Yang pertama, buatlah sebuah pseudocode merge sort yang diimplementasikan menggunakan linked list. Pseudocode merge sort yang pertama, deklarasikan variabel kiri dan kanan yang menandai titik ekstrim dari array. Yang kedua, variabel kiri ke 0 dan variabel kanan ke n-1. Kemudian, mencari nilai tengah kiri ditambah kanan dibagi 2. Langkah selanjutnya, panggil merge sort pada kiri dan tengah dengan pengurutan gabungan dengan pertengahan ditambah 1 dan di belakangnya. Lanjutkan sampai ke kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Langkah selanjutnya ialah kemudian panggil fungsi merge untuk melakukan merge sort. Kemudian merge sort untuk linked list, merge sort head ref. Jika head-nya adalah 0 atau hanya ada satu elemen dalam linked list, kemudian kita returnkan. Selanjutnya, membagi else pada linked list menjadi dua bagian, yaitu from back split, head A, B, dibagi dengan A, B are true false. Kemudian, mengurutkan kedua bagian A dan B dengan merge source A dan merge source B. Langkah selanjutnya ialah gabungkan yang diurutkan A dan B menggunakan source merge dan perbarui head pointer tersebut dengan menggunakan href. Dengan href sama dengan source merge A, B. Berikut ada pseudocode-nya fungsi merge sort linked list. Fungsi merge sort linked list L, if head null or head not null, then return head and get middle hand, left list head, right list, middle next, null, left list, merge sort left list, right list, merge sort right list. Kemudian kita returnkan merge left list dengan right list, kemudian proses berakhir. Dan langkah nomor selanjutnya ialah buatlah program Python yang mengimplementasikan poin 2 di atas. Berikut adalah program Python-nya untuk create node using class node. Class node def init self data, self next none. Untuk kelas linked list-nya def init self head none. Kemudian kita menggunakan metode append, def append self new value. Langkah selanjutnya alokasikan new node. Node baru new node, not new value if head is not. Kemudian inisialisasikan dengan node baru tersebut. If self head is non self head new node, kemudian kita returnkan core node self head while core node x is not on. Core node dot next. Kemudian kita append-kan new node-nya dan berakhir pada linked list tersebut. Dari tersebut kita melakukan sorted merge self A, B tersebut, sort node, lalu base case if A non, return B, if B non, return A, pick either of A or B and recur. Jika data lebih kecil sama dengan dari B data, kemudian kita resortkan A, resort next, self source merge A next B, kemudian kita else resort B, resort next, self source A, B next, resort insert. Kemudian kita get middle untuk mendapatkan list tersebut middle dengan next to middle. Langkah selanjutnya kita set the next of middle not to none. Middle next none. Kemudian kan kita apply merge source tersebut ke dalam list. Left list self merge sort. Kemudian kita apply merge sort ke right list. Langkah selanjutnya merge the left and right list. Sort list, self source merge left dan right. Kemudian kita returnkan sort list tersebut. Langkah selanjutnya ialah langsung dititik fungsi to get untuk mendapatkan middle-nya pada linked list-nya. Langkah selanjutnya kita unity fungsi tersebut untuk ke print ke dalam linked list tersebut. Def print list head if head is non return. Kemudian kita returnkan core node head while core node. Kemudian kita print core node data dan n. Core node next. Kemudian kita print dan kita masukkan angka nilai tersebut. Saya mau masukkan nilainya dengan random.
yaitu 2, 5, 26, 7, 9, 18. List append 18, list append 10, list append 7, list append 26, list append 5, dan list append 2. Kemudian kita panggil fungsi merge tersebut. Sorted linked list is 2, 5, 7, 10, 18, dan 26. Untuk nomor selanjutnya, buatlah program Python quicksort yang mengimplementasikan menggunakan single list. Def not, def init self value, self data, self next none. Berikut adalah program untuk quicksort linked list-nya. Def init self, def not head none, def not self data. If jika self head none, self head not data, kemudian kita returnkan sehingga kita menghasilkan tersebut. Lalu saya memasukkan nilainya secara random if name 9 quicksort linked list dengan nilai 30, 3, 4, 20, dan 5. Kemudian kita panggil fungsi tersebut dengan linked list sebelum sorting dan linked list setelah disorting. Maka hasilnya sebelum disorting 30, 3, 4, 25, dan setelah disorting 3, 4, 5, 20, dan 30. Nah, di sini adalah buatlah program Python quicksort yang diimplementasikan menggunakan double linked list. Perbedaan single linked list yang di nomor 3 dengan double linked list di nomor 4 yaitu single list yaitu linked list yang memiliki satu variabel pointer saja. Sedangkan double linked list itu memiliki dua variabel pointer yang menunjukkan ke node selanjutnya dan pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Berikut adalah program Python dari double linked list-nya. Get not, class not, def init self, d, self data d, self next, self fill, non own. Kemudian kita entirety fungsi untuk mencarikan node terakhir dari linked list tersebut. Def plus not, while not dot next, not dot next. Kemudian kita returnkan not. Langkah selanjutnya ialah kita pivot kan sama H data I. Kemudian kita panggil fungsi quicksort tersebut untuk mencarikan last node. Kita panggil rekursif dari quicksort tersebut. Kemudian kita print fungsi tersebut. Dan kita masukkan fungsi untuk insert a node at beginning of double linked list tersebut. Dan kemudian saya memasukkan nilai angka yang secara random dengan nilainya 7, 2, 6, 5, 3, dan 99. Maka hasilnya linked list sebelum disorting yaitu 99, 3, 5, 26, dan 7. Setelah disorting menjadi 3, 5, 7, 26, dan 99. Lalu kemudian kita program Python untuk menemukan elemen terkecil K dalam pohon pencarian binary search yang diberikan. Nah, di sini ada program Python untuk mencari nilai minimum terkecil ke K dengan binary search tree. Def init self k, self data k, self like non, self right non. Kemudian di sini ada algoritma dari tersebut. Given a non-empty binary search tree, return the minimum data found in then tree, not that in tree does not to be searched. If there is me, return a new single node. Kita masukin single node-nya. Kemudian otherwise, kita recordnya down the tree pohon tersebut. Kemudian saya memasukkan nilai secara random. Dengan nilai sebanyak 4, ada 4, 3, 5, 9, dan 7. Maka nilai minimum dari binary search tersebut ialah 3. Kemudian untuk nomor selanjutnya ialah buatlah program Python untuk dapat mengimplementasikan insertion, deletion, dan searching menggunakan supply tree. Supply tree merupakan pohon pencarian biner yang dapat menyesuaikan diri. Nah, struktur dari pohon tersebut tidak berubah setelah struktur tersebut berubah setelah melakukan operasi pencarian. Nah, langkah pertama ialah kita rotasikan zik rotasi. Zik itu merupakan satu putaran. Nah, saya melakukan zik pada simpul dengan memutar parent di sebelah kanannya.
Kemudian ada isi berikut adalah program Python dari zik rotasinya. Selanjutnya ada rotasi zak. Berikut adalah program Python dari rotasi zaknya. Rotasi zak itu merupakan cerminan dari zik. Zik dan dia memutar parent di sebelah kirinya. Kemudian di sini ada program Python dari zigzag, rotasi zigzag. Rotasi zigzag itu rotasi ganda yang dilakukan dengan cara memutar simpul grandparent ke kanan dan diikuti oleh rotasi kanan di parent. Kemudian di sini ada program Python dari rotasi zigzag. Zigzag itu merupakan cerminan dari zigzag, yaitu kebalikannya dari zag tersebut. Terus ada program Python zigzag rotasi zigzag. Apa sih rotasi zigzag tersebut? Rotasi zigzag itu dilakukan dengan cara rotasi kanan di simpul parent dan rotasi sebelah kirinya yaitu grandparent-nya. Kemudian ada program Python rotasi zigzag. Zigzag itu rotasi ganda yang dilakukan dengan cara rotasi ke kiri pada simpul parent dan rotasi sebelah dan diikuti dengan rotasi grandparent-nya tersebut. Kemudian kita rotasi tersebut menjadi satu. Kemudian kita membuat simpul baru untuk ubah menjadi supply tree-nya. Dari insertion, deletion, dan searching. Insertion itu menyisipkan simpul dengan cara menyisipkan node menggunakan metode penyisipan. Sedangkan searching menyebabkan pencarian di supply tree, mirip dengan pencarian biasa, tapi perbedaannya itu merentangkan node setelah operasi pencarian. Berikut adalah program Python-nya. Kemudian kita panggil fungsi selection, deletion, dengan searching. Saya memasukkan nilai angka yang range diacak secara random dengan 9, 3, 7, 15, 3, 2, 1, dan 4. Maka untuk hasilnya seperti pre-ordernya 4, 1, 3, 9, 7, 3, 2, 15, dan in ordernya 1, 3, 4, 7, 9, 15, 3, 2, dan post ordernya 3, 1, 7, 15, 3, 2, 9, dan 4. Kemudian adalah buatlah program Python yang dapat menemukan jalur terpendek dari kota A dan N, dan lintasan terkait dari grafik dua ini bobot pada simpul mewakili jarak antara dua kota dalam meter. Anda harus menyelesaikan permasalahan ini menggunakan Dijkstra algoritma. Berikut ada algoritma dari Dijkstra-nya tersebut. Lalu saya memasukkan fungsi nilai grafiknya. Untuk A, ada node-nya B, C, D dengan nilai 7, 6, dan 4. B, yang A, B, C, D dengan nilai 7, 6, dan 4. Untuk B, ada E dan F dengan nilai 3, 5. C, E, dan F juga 2, 5. D dengan F, D, E, F dengan nilai 9, 10, sampai ke N. Dan nilai M-nya tersebut hanya cuman pointer N saja dengan nilai 5. MN. Maka yang dicari adalah jalur terpendek dari kota A dan N. A dan N. Maka saya menemukan jalur terpendeknya yaitu ACEGLN. ACEGLN. ACEGLN dengan nilai A ke C6, C ke E2, E ke G1, G ke L7, dengan L dan N ada 5. 6 tambah 2 tambah 1 tambah 7 tambah 5 menjadi 21. Dan itu adalah jalur terpendek arc dari N sebanyak 21 nilai. Sorted A, C, E, G, L, N, jarak 21. Dan berikut adalah visualisasi gambarnya dari jalur tersebut. Dan ini adalah merupakan visualisasi jalur terpendeknya. ACEGLN. Kemudian
Nomor selanjutnya ialah program Python yang mampu menemukan minimum spanning tree dari gambar berikut. Anda dapat menggunakan algoritma PRIMS dan menyelesaikan permasalahan berikut. A, B, C, D, E, F. Kemudian berikut adalah program Python-nya. Import CC, class graph, def init self vertical, self graph. Oh, untuk kolom in range vertical, for row in range verticals. Dan saya memasukkan nilai tersebut untuk A 0, karena di sini nilainya 0. Kemudian B nilainya adalah 4. 4, 0, 0, 0, 0. Kemudian ada C, 4, 2, C. C, di sini ada 4, di sini ada 2. Selanjutnya adalah 0, kemudian ada nilai D. Nilai D ada 0030000. D, sebelah sini D adalah 3. Dan selanjutnya sini 0000. Kemudian kita nilai E. Masukkan nilai E 0003. Nilai E sini 00003. Kemudian ada F. Dan F sini 0000 semua. 000. Ini sini ada F 000. Kemudian dari nilai tersebut saya memasukkan ke nilai matriks. Masukkan ke matriks. Matriksnya menjadi berikut dengan nilainya A, B, A, B, C, D, E, F-nya tersebut. Maka dia merupakan hasil untuk minimum spanning tree-nya ialah untuk S0 sampai 1 wake-nya 0, 1 sampai 2 0, 2 sampai 3 0, 3 sampai 4 0, 2 sampai 5 0. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.